Selasa tanggal 5 November 2024, saya akan menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sebenarnya mau nggak ngomong politik selama 5 tahun ke depan tentang Prabowo, apalagi saya nggak akan pernah memuat ya, foto Gibran di channel saya dan tidak akan ngomong soal dia, biarin yang lain ngomong. Tapi saya lagi tiduran baru, maklum orang lansia ya, umur saya 63 tahun 3 bulan. Saya lagi tiduran nih jam 7 lewat sambil ngeliat berita, lu ada berita penting tuh saya lihat di Tempo, videonya Prabowo yang ngomongnya. Saya cek lagi betul nggak di itu. Nah ini ada saya cek di Detik News, kata Prabowo, saya akan menandatangani peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan ya piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bidang pertanian, dalam bidang perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, serta UMKM lainnya. Dan dia sudah tanda tangani. Wah, ini canggih. Satu keputusan politik yang gilang gemilang dari Prabowo Subianto. Bagaimana dia memihak rakyat kecil ya. Ini kita mengingatkan dengan langkah yang diambil oleh Gus Dur karena advis dari Menteri Perekonomian yang canggih, yaitu almarhum Rizal Ramli. Dan saya pernah diundang Rizal Ramli ke rumahnya itu tempo hari karena pengen tahu siapa itu tukang donat saya. Dia Gus Dur tadinya nggak setuju dengan idenya Rizal Ramli yang ingin menghapuskan utang dan memotong utang itu sampai tinggal sepertiganya kalau nggak salah, atau setengahnya. Tapi terus kata Rizal Ramli, Gus, kalau kita nggak hapusin utangnya, nggak kita utangnya sampai separuh, nggak kita kasih diskon banyak, terus mereka juga nggak bisa bayar utang, terus nggak bisa bekerja, terus ekonomi nggak jalan. Baru masuk akalnya Gus Dur tuh. Akhirnya ditandatangani keputusan berdasarkan power keputusan politik Gus Dur, sehingga utang-utang itu macet dan ekonomi bergerak kembali. Nah sekarang Prabowo lebih jauh, dia bukan hanya memotong utang macet, tapi memangkas, menghapuskan di bidang utang-utang yang menjerat ya petani-petani di perkebunan, perikanan, kelautan, UMKM lainnya, dan perikanan. Ini satu harapan ya. Sekarang tanggal berapa? 5 hari Rabu, berarti baru 2 minggu ya, baru 2 minggu. Sekarang Rabu ya, Prabowo sudah melakukan gebrakan. Bagaimana dia memihak dengan keputusan politik yang akan meringankan jutaan ya, orang-orang kecil sehingga ekonomi bergerak kembali. Moga-moga nanti implementasinya canggih ya. Tapi ada yang lupa ini ya, langkah Prabowo memang harus dipujikan, tapi ada yang lupa. Di zaman tahun 2000, zamannya Gus Dur, tahun 2002 itu belum ada pinjol yang menjerat rakyat. Sekarang pinjol menjerat rakyat, jadi ekonomi tidak jadi bergerak. Saya kira begitu. Kalau pinjol tidak dihancurkan, meskipun dia itu dilindungi oleh OJK, harus dicari formula. Ekonomi riba harus dihancurkan di Indonesia. Kalau mau sejahtera, kalau mau sehat, kalau mau selamat dunia, kalau mau selamat akhirat, ya nggak pakai riba. Terus kemudian student loan, pinjaman ke mahasiswa yang pakai bunga itu juga harus hilang, harus dikasih grant atau loan ya,
pinjaman lunak tanpa bunga ya, untuk mahasiswa itu dibayar setelah mereka lulus kuliah. Itu juga langkah strategis. Nggak cuma ngasih makan aja, ini otak itu harus diselamatkan juga dengan pendidikan supaya mahasiswa-mahasiswa itu kuliah. Dan Prabowo belum menyentuh itu. Terus rakyat di sini saya lihat orang terjerat ya datangnya ke saya juga minta bantuan. Mereka terjerat pinjaman ya, dari bank keliling termasuk pinjol. Ternyata mereka kata tetangganya si Anu itu pinjol sampai tiga perusahaan yang berbeda, terjerat ya, pinjam di satu untuk nutupi yang pinjaman berikutnya atau pinjaman sebelumnya, jadi pinjam lagi untuk nutupi utang sebelumnya, mati dia akhirnya. Kejar-kejar dan keluar dari kampung ini beserta keluarganya karena dikejar oleh pinjol. Nah, ini masalah dua yang harus diselesaikan oleh Prabowo, yaitu masalah biaya kuliah yang tinggi KTA itu, dan masalah pinjol dan bank keliling dan judi online yang membenamkan jutaan orang Indonesia sendiri yang di bawah Prabowo. Apakah Prabowo bisa melawan mafia, bukan hanya mafia pangan, mafia impor, tapi juga mafia pinjol dan juga mafia judi online, belum narkoba itu. Makanya gampang itu. Tunjukkan bahwa nggak usah jalan-jalan ke luar negeri dah. Ini masalah berat ini. Masalah keselamatan kita di dunia dan di akhirat di bawah kepemimpinan presiden baru yang kelihatannya tulus dalam mengabdi kepada negeri dan kelihatannya membela rakyat. Kita lihat keputusan-keputusan politik dari Prabowo yang sangat radikal, sebagaimana dia membebaskan utang untuk UMKM di bidang kelautan, perikanan, perkebunan, dan yang betul-betul bisa insya Allah bisa menggulirkan ekonomi kembali. Ada hope. Kita boleh kehilangan segalanya kecuali keimanan dan harapan. Prabowo tampaknya langkahnya hari ini, hari kemarin dengan tanda tangan peraturan pemerintah nomor 24 itu ya, nomor 24 ya, memberikan harapan. Moga-moga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syatahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.